Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham agro dan BRIX yang kemarin naik lumayan tinggi. Dan di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ITMG. ITMG hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 15.800. Jika kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini memang ITMG mulai bergerak turun. Tapi secara tren untuk jangka menengah sebenarnya ITMG masih bergerak tren. Dan saat ini bisa kita lihat masih berada di atas support di EMA 50. Untuk support EMA 50 bisa kita lihat saat ini berada di harga 15.500. Untuk resisten jika kita lihat saat ini masih di sekitar harga 17.500. Jadi beberapa kali ITMG berusaha untuk naik di atas harga 17.500, gagal break dan saat ini mulai bergerak turun. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini memang mulai bergerak turun. Dan memang untuk laporan keuangan semester 1, laba bersih ITMG masih naik lumayan tinggi, yaitu 300% lebih. Jadi secara laporan keuangan atau fundamental, saham ini masih oke. Tapi secara tren jika kita lihat memang saat ini ada tanda-tanda penurunan sementara. Tapi jika kita lihat, karena saat ini masih bertahan di atas garis EMA 50, untuk teman-teman yang belum sempat entry membeli saham ini sebelumnya masih bisa amati saham ini. Jika kita lihat data broker summary, penurunan 1% ini pun masih disertai distribusi. Dan asing satu minggu terakhir ini pun masih terus melakukan distribusi pada saham ITMG. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa wait and see pada saham ITMG, tunggu di sekitar support di EMA 50. Apabila berhasil bertahan di atas garis support ini dan berhasil rebound, teman-teman bisa ikutan entry. Jadi bisa tunggu di sekitar harga 15.500 atau ada mau tunggu di angka 15.000. Tapi tetap mesti hati-hati apabila ITMG turun menyentuh harga 15.000 dan terkonfirmasi break dari garis EMA 50, trennya sudah mulai jelek. Tapi apabila pada satu hari itu candle menyentuh harga 15.000 dan berhasil naik kembali sehingga belum terkonfirmasi break, harga 15.000 akan lebih bagus. Tapi ingat, paling aman adalah tunggu ada candle hijau di sekitar garis EMA 50 baru kita entry. Itu akan lebih aman daripada kita tunggu di harga 15.000. Karena apabila kita mendapatkan di harga 15.000 dan ternyata candle sudah break dari garis EMA 50, terkonfirmasi uptrend ITMG patah. Dan kedepannya walaupun masih bisa bertahan di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 13.700, trennya sudah mulai sideways. Karena garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Jadi walaupun berhasil rebound, selama masih gagal break dari garis EMA 50, tren ITMG akan sideways dan sudah mulai tidak uptrend. Jadi memang harus hati-hati apabila kita baru mau entry membeli saham ini. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di harga bawah, apabila masih bertahan di atas garis EMA 50 masih sangat layak untuk di hold. Tapi apabila garis EMA 50 terlewati, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 150 baru re-entry kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BJTM. BJTM hari Jumat kemarin ditutup naik 0,7% ke harga 715. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari Jumat kemarin naik, secara tren BJTM saat ini masih bergerak sideways. Bisa kita lihat dua kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 tetapi BJTM masih gagal break sehingga trennya belum bergerak uptrend. Untuk garis EMA 150 jika kita lihat saat ini berada tepat di harga 730. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini di harga 720. Jadi hari ini walaupun berhasil naik, candlenya masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Sedangkan untuk supportnya saat ini berada di harga 700. Jadi memang BJTM masih layak untuk teman-teman beli apabila tujuannya memang untuk tren jangka panjang atau tren jangka menengah karena saat ini masih bisa bertahan di atas harga 700.
Tapi ingat, selama masih gagal break dari garis EMA 150, trennya belum uptrend, sehingga masih akan sideways dan masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan hari Jumat kemarin masih disertai akumulasi. Dan asing juga dalam 2 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham BJTM. Jadi saham BJTM untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 700-an, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun belum berhasil break dari garis EMA 150, karena masih ada akumulasi, masih ada potensi untuk bisa break dari garis EMA 150 ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150, untuk best buy-nya sebaiknya tunggu kembali di harga 700. Apabila dia menyentuh harga 700 dan masih bisa bertahan, baru teman-teman entry untuk bisa mendapatkan harga lebih murah. Atau mau tunggu lebih amannya lagi, tunggu terkonfirmasi break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Karena apabila terkonfirmasi break, maka target berikutnya adalah di harga 780. Dan secara tren BJTM akan mulai bergerak uptrend kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham Wika. Wika hari Jumat kemarin masih lanjut turun 1% lebih ke harga 850. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren Wika saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan saham-saham konstruksi juga menurut saya trennya masih belum bagus. Karena itu belum ada tanda-tanda adanya reversal trend atau belum ada sentimen positif pada saham-saham konstruksi ini. Dan jika kita lihat, penurunan hari Jumat kemarin membuat saham Wika berada tepat di support di harga 850. Dan selama 1 bulan terakhir ini memang Wika terus bergerak turun. Jadi sebelumnya sempat rebound tapi gagal naik kembali di atas garis EMA 50, setelah itu terus bergerak turun. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak turun. Dan dari data broker summary, penurunan ini juga masih disertai distribusi. Dan asing pun masih terus melakukan distribusi pada saham Wika. Jadi dari data yang kita dapat, saham Wika saat ini memang potensinya masih lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Jadi walaupun saat ini berada di harga 850 dan setelah 1 bulan terakhir ini atau 2-3 minggu terakhir ini masih terus bergerak turun, memang ada potensi untuk technical rebound dari support di harga 850. Karena memang sudah turun lumayan lama. Tapi ingat, technical rebound ini bukan berarti Wika akan langsung bergerak uptrend. Jangan langsung anggap setelah penurunan tajam ada 1 candle hijau atau 2 candle hijau, langsung dianggap akan mulai bergerak naik tinggi. Bisa kita lihat pada posisi ini sempat ada candle hijau, ini 2 kali candle hijau, ini juga ada candle hijau. Belum pasti itu tanda-tanda reversal trend, apalagi downtrendnya sudah sangat dalam. Jadi selama masih banyaknya distribusi dan belum ada sentimen positif pada saham-saham seperti ini, peluangnya lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Dan apabila minggu depan terkonfirmasi support di harga 850 terlewati, bisa kita lihat maka support berikutnya itu di harga 700. Teman-teman bisa lihat sebelumnya pada Maret tahun 2020 Wika sempat menyentuh harga 700. Setelah menyentuh harga 700, setelah itu mulai rebound dan naik kembali. Jadi hati-hati apabila harga 850 terlewati, ada potensi Wika untuk lanjut turun kembali menuju support kuatnya di harga 700 yang pernah dicapai tahun lalu. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham SMBR. Saham SMBR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,82% ke harga 615. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini saham SMBR masih bergerak sideways. Dan masih berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga 640, SMBR masih gagal break. Sehingga masih bergerak sideways dan masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support yang saat ini berada di sekitar harga 580. Di sekitar daerah sini. Jadi secara tren jangka menengah pun bisa kita lihat saham ini masih bergerak downtrend. Karena itu saya selalu lebih fokus pada garis EMA 50 dan 150 untuk menentukan tren dan support atau resisten kuat sebuah saham. Selama sebuah saham tersebut masih gagal naik kembali di atas kedua garis ini, trennya menurut saya masih kurang bagus.
Jadi untuk teman-teman yang masih bingung cara penggunaan garis EMA 50 dan 150 ini, bisa coba cari video analisa atau video edukasi saya tentang garis EMA 50 dan 150 ini di playlist channel ini. Karena sudah sering saya bahas cara penggunaan garis EMA 50 dan 150. Jadi selama masih gagal break dari garis EMA 50, saham ini juga masih ada potensi itu sideways dan balik kembali menuju support di harga 580. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi dalam 1-2 minggu terakhir ini terlihat asing mulai masuk kembali membeli saham SMBR. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini masih sideways dan berada di dekat garis EMA 50, menurut saya saham SMBR juga masih layak untuk teman-teman amati. Karena apabila berhasil break dari garis EMA 50, maka garis downtrendnya patah dan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Walaupun masih ada satu resisten di garis EMA 150 yang saat ini berada di harga 715. Tapi paling tidak mulai ada tanda-tanda reversal trend. Jadi apabila berhasil naik di atas garis EMA 50, maka terkonfirmasi downtrendnya patah. Dan apabila masih terus bergerak naik dan break dari garis EMA 150, maka SMBR juga akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi dalam posisi sideways seperti sekarang ini, dan terlihat sudah mulai ada akumulasi oleh asing, saham ini masih bisa masuk ke watchlist teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.